boleh nggak Miss? Mau curhat dan minta solusi. Curhat apa, solusi apa sayang. Tapi ingat Miss Yuni lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa sayang? Oh iya Miss, saya kan di sini sudah 11 bulan tanggal 1. Itu sampai saat ini tuh majikan nggak bisa kasih percaya sama tanggung jawab Miss. Job saya kan jaga anak, tapi itu anak dipegang sendiri, saya nggak boleh sentuh gitu Miss. Terus itu apa yang saya kerjakan itu selalu salah gitu loh Miss. kamu di situ berapa lama? 11 bulan tanggal 1. Oke, terus? Oh iya, tanggal 1 bulan depan itu 11 bulan Miss. Terus? Nah kan aku sudah pernah bilang sama agent pernah bilang gini, kamu kalau udah nggak kuat udah nanti saja 1 bulan gitu kan Miss. Tapi aku betul-betul ini soalnya saya masih butuh uang gitu kan. Terus ya saya minta sorry sama Miss Yuni, menurut Miss Yuni apakah dipertahankan atau gimana gitu loh Miss. Nah kamu sendiri mau dipertahanin atau enggak sayang? Gimana Miss? Kamu sendiri mau dipertahanin atau enggak? Ya saya tuh juga ngerasa nggak enak Miss, kayaknya dia tuh juga gimana ya Miss, nggak ada rasa bisa gitu. Saya tuh di sini kan juga kerja, kalau apa-apa nggak boleh dikerjain, apa-apa salah gitu loh Miss. Kan dia nggak nginter-minit kamu dok, ya biarkan loh. Iya itu sebelumnya dia pernah bilang sama agent kalau dia itu mau notis saya Miss. Terus saya tanya agent apa benar majikan mau notis saya tanya gitu kan. Saya belum tahu, nanti saya tanya lagi sama majikanmu gitu kan agent. Terus malamnya dia bilang agentnya, iya benar kamu mau dinotis mungkin tanggal 18 Oktober kemarin kan Miss, saya mau diajak ke kantor, mungkin mau tanda tangan notis atau gimana saya nggak tahu kan. Terus saya tunggu 18 Oktober itu nggak ada kabar apapun. Terus saya datang ke agent, saya tanya gimana majikan jadi notis nggak kan, saya tanya gitu. Dia jawabnya belum kasih tahu, tunggu konfirmasi dari majikan gitu Miss. Tapi itu setiap hari saya kerja, papa nggak bener tuh saya ngantar sekolah anak itu loh Miss. Itu pun tetangga pun dibilangin saya nggak bisa kerja, ibunya nggak bisa jaga bayi gitu loh Miss. Selalu bilang lihat itu mau takung, msek jauh pipi, selalu bilang gitu Miss. Yule selalu bilang gitu. Tapi dia kan cuma ngomong, nyatanya dia nggak nyuruh kamu pergi. Oh gitu ya Miss, berarti lebih baik saya nunggu dia yang internet daripada saya yang keluar gitu. Sambil kamu menunggu di interminute, harusnya kan kamu lakukan yang terbaik. Bener nggak sih? Dia nggak suka, ya biarkan, itu kan cara dia. Orang Hongkong memang seperti itu. Karena satu hal mbak, jangankan kamu yang cuma 11 bulan, yang 11 tahun aja nggak dipercaya sama majikan. Oh gitu ya Miss. Ini orang Hongkong. Kalau kamu nggak suka dan kamu nggak terima, melaku wong geret koper pulang ke agenmu terus pulang Indonesia. Ini saya tuh juga keingat gitu Miss Yuni kan sering bilang kalau kamu nggak betah kamu pulang geret koper. Saya belum siap seperti itu Miss gitu. Nah kalau belum siap lakukan yang terbaik. Seperti Mas Yuni selalu katakan, jika kamu sudah siap geret koper mulia Indonesia, tapi kamu belum siap, kerjakan yang terbaik, semangat. Dan katakan pada diri sendiri, aku harus mengalahkan majikan. Mengalahkan majikan itu bukan tarung, tapi mengalahkan majikan sampai majikan menyukaimu dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Harus ngomong. Saya harus bertahan di sini. Majikan ngomong ini salah itu salah. Katakan pada diri saya sendiri, saya harus mengalahkan majikan. Saya pasti bisa menghandle semua pekerjaan. Saya pasti bisa jaga anak. Kalaupun saya keluar dari sini, tidak ada siapapun yang bisa menggantikan saya. Tidak ada orang sebaik saya. Ngomong pada diri sendiri. Jadi sampai majikan itu mau dapat pembantu baru pun nggak bisa menggantikan posisimu yang terbaik. Karena kenapa? Dari hatimu auranya positif sayang. Selalu ngomong pada diri sendiri. Saya pasti bisa. Saya tidak mungkin dikalahkan oleh majikan. Saya harus semangat. Saya tidak akan pulang kalau nggak sukses. Ngomong pada diri sendiri. Kerja ditapi. Kan Miss Yuni selalu bilang nih, majikan selalu mengancam kamu pergi. Buktikan sama dia.
bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Semangat diri sendiri. Kalau kamu dimarahin, dimaki, Miss, aku pingin pulang, aku nggak kuat, tewas kita. Tapi kamu ngomong sama diri sendiri, saya pasti bisa. Saya akan perang dengan majikan, bukan perang bawa pedang naga puspa, tapi perang melakukan yang terbaik, melawan diri sendiri. Aku pasti bisa, Miss, aku pasti bisa. Karena nggak ada yang memberikan semangat untuk Miss Yuni, nggak bisa memberikan kamu semangat. Kamu sendiri yang harus ngomong. Saya harus mengalahkan majikan. Saya akan bekerja di sini finish kontrak 2 tahun. Saya harus mengalahkan majikan. Ngerti? Iya, Miss. Jadi kamu yang harus kuat mental, sayang. Oh iya, Miss. Itu Miss, saya itu di sini juga nggak masak, nggak main song gitu loh, Miss. Saya itu kayak di sini emang ngerasa kayak kalau saya ini nggak dibutuhkan gitu loh, Miss. Ya, karena kamu selalu berpikir tidak dibutuhkan, maka kamu tidak akan pernah dibutuhkan. Kan seperti Miss Yuni bilang, saya akan lakukan yang terbaik. Saya mencoba yang terbaik. Sampai tidak ada siapapun yang bisa menggantikan posisi saya. Karena majikan masih belum percaya sama kamu. Nggak apa-apa, lakukan yang terbaik, tetap yang terbaik. Iya, Miss. Jangan sampai kalah sama hantaman majikan. Jangan sampai kalah, kamu pasti bisa. Ingat, keluargamu menunggu kiriman uang dari kamu. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Semangat ya, tak tunggu ya. Finish kontrak tak tunggu ya, sayang ya. Iya, Miss. Amin. Iya, makasih, Miss. Kalau hari ini kamu nggak libur, kamu harus kerja lebih baik lagi. Lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Oke. Udah lega gitu loh, Miss. Udah curhat sama Miss Yuni, udah dapat solusi gitu. Makasih ya, Miss. Sudah lega ya, wes. Tapi saya lebih lega lagi kalau lihat kamu sukses dan cari Miss Yuni. Amin. Ya, Amin. saya tunggu ya, sayang ya. Iya. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman, siapa sih yang suka dihina? Siapa sih yang suka direndahkan? Siapa sih yang suka disakiti? Di dunia ini nggak ada orang pingin disakiti, nggak ada orang yang nggak ingin dipercaya. Semua orang ingin diperbaiki, ingin disayang, ingin dipuja, ingin dipercaya. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Bukan orang itu yang kita minta tolong percaya sama saya, tolong percaya sama saya. Tidak, kepercayaan itu diberikan. Mereka memberi kepercayaan itu, pingin dihormati. Hei, kamu harus hormat sama saya. Hei, kamu harus taat sama saya. Nggak bisa. Orang hormat sama kita itu memberi. Kita diberi penghormatan itu, bukan kita meminta, nggak ada. Karena itu, katakan pada diri sendiri, saya tidak ingin kalah. Saya harus menghormati diri saya sendiri sebelum saya meminta orang lain menghormati saya. Katakan pada diri sendiri. Bagaimana orang akan percaya sama kalian kalau kalian, aku gak kuat, Miss, aku gak kuat. Loh, saya ngelihat aja nggak menghormati kamu kok. Saya mendengar aja nggak menghormati kamu, apalagi majikan yang membayar kamu. Jadi penghormatan itu diberi, kepercayaan juga diberi. Karena itu pertahankan saat kita dipercaya. Saat kita nggak dipercaya, build the trust, membangun sebuah kepercayaan ke majikan. Bagaimana caranya? Kerja lebih baik lagi, lebih giat lagi. Kalau masih nggak cukup, lebih baik, lebih giat lagi. Kalau nggak cukup, lebih giat dan semangat lagi. Dan sampai katakan pada diri sendiri, ngomong sama diri sendiri. Hari ini kamu tidak percaya sama saya. Hari ini kamu tidak suka sama saya. Hari ini kamu benci sama saya. Tapi saya akan tetap menjadi diri saya yang baik. Versi saya yang terbaik. Kenapa? Saya akan tetap melakukan yang terbaik. Sampai kamu tidak bisa mencari pengganti saya. Itu yang harus dilakukan. Kenapa saya sama suami saya tetap, walaupun saya maki-maki, marah-marah, saya tetap melakukan yang terbaik ya. Meminta. Kenapa saya menikah cerai lagi? Ya karena memang tidak ada penggantinya. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Kamu tidak akan bisa mencari pengganti hidup saya. Saya akan lakukan yang terbaik. Nah, tapi kan jenenge urip kan bergelombang, berarema. Akhirnya memutuskan untuk cerai karena nggak kuat. Tapi saya tidak meminta kalian belajar dari kehidupan saya. Cerai nikah lagi, tidak ya. Ini cuman sebagai apa ya? Ungkapan bahwa kadang-kadang kita memang nggak kuat, bukan berarti cerai ya. Berhenti sesaat. Nggak kuat, berhenti sesaat. Jadi teman-teman harus apa ya? Harus bertahan. Harus fokus.
harus kuat. Karena nggak ada yang menguatkan kalian kecuali kalian sendiri. Nggak ada yang bisa membuat kalian berdiri kecuali kalian sendiri. Suamimu akan pergi meninggalkanmu. Anakmu akan hilang dari dirimu. Keluargamu tidak akan peduli padamu. Tapi kamu tetap pada dirimu. Jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah katakan tidak bisa pada diri sendiri. Kamu pasti bisa. Kamu pasti sukses. Hari ini kamu boleh menangis, hari ini kamu boleh kecewa, hari ini boleh kamu terdampar. Tapi usap air matamu, cuci mukamu, berdiri lagi. Karena di luar sana banyak orang sedang menunggu menertawakanmu. Banyak orang sedang menunggu menghinamu. Jika kecewamu terus-terusan, jika patah hatimu terus-terusan, disitulah orang-orang akan terus menghinamu. Usap air matamu, berdiri, cuci mukamu, ambil wudhu, sholato, datang ke masjid, datang ke gereja, datang ke wihara, ambil kekuatan itu, kembalikan kekuatan hatimu, berdiri, minta sama Tuhan. Kalau bukan kamu yang berdiri, nggak ada, Mbak. Saya pernah jatuh, saya pernah nangis, saya pernah terdampar. Tidak ada siapapun yang membuat saya semangat. Kecuali saya mengatakan pada diri saya, kalau hari ini saya nggak bangkit, kapan lagi saya akan bangkit? Kalau hari ini saya tidak tersenyum, kapan lagi saya tersenyum? Jadi buat teman-teman yang selalu hari ini tidak kuat, tidak mampu, udah berdiri, cuci muka, berdoa. Tuhan selalu ada buat kita. Saat semua meninggalkan kita, saat semua tidak peduli sama kita, saat keluarga tidak menyayangi kita, percayalah, Tuhan tetap bersama kita. Dan jangan pernah meragu untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah putus asa meminta sesuatu sama Tuhan. Jika hari ini kamu belum diberikan, tapi saya yakin Tuhan pasti sediakan. Ada yang telepon lagi ya? Halo?